Kemudian 4 dikali 3x hasilnya 12x. 4 dikali min 7 hasilnya min 28. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses matematika, temukan solusimu. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang aljabar. Kemarin pada part 1 kita sudah belajar tentang bentuk umum aljabar dan unsur-unsur aljabar. Nah, pada part kedua ini kita akan mempelajari operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar ini sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada ilustrasi gambar bunga ya. Misalkan kita di sini diminta untuk mencari harga bunga. Nah, di sini ada dua bunga. Jadi kita tuliskan di sini simbolkan 2B. Kemudian di sini ada 5 bunga, kita simbolkan 5B. Kemudian kita diminta untuk menjumlahkan misalkan harga bunga tersebut. Nah, karena ini 2B ditambah 5B, hasilnya sama dengan 7B. Ingat bahwa untuk menjumlahkan bentuk aljabar, kita hanya bisa menjumlahkan bentuk aljabar atau suku-suku yang sejenis. Nah, di sini kan sejenis semua. Ini variabelnya B, ini juga B. Nanti hasilnya juga B. Untuk lebih memahamkan teman-teman, kita lihat contoh berikut ya. Tentukan hasil penjumlahan 7A ditambah 4B dan 9A dikurangi 7B. Kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, 7A ditambah 4B ditambah 9A min 7B, kita uraikan dulu menjadi seperti ini. 7A ditambah 4B ditambah 9A ditambah min 7B. Kenapa di sini min 7B? Karena dalam bentuk aljabar yang ini tandanya adalah negatif ya, min 7B. Kemudian ingat konsep yang tadi, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini kan variabelnya ada dua ya, ada A dan B. Jadi kita kelompokkan yang sukunya sejenis dengan variabel A dulu. 7A ditambah 9A. Kemudian untuk variabel yang berikutnya, suku berikutnya 4B dikurangi 7B. Nah, karena sudah sejenis, kita bisa mengoperasikan penjumlahannya. 7 ditambah 9 hasilnya 16. Karena variabelnya A sama-sama A, hasilnya 16A. Kemudian di sini 4B dikurangi 7B. 4 dikurangi 7 hasilnya min 3. Variabelnya adalah B, kita tulis di sini min 3B. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar ini, kita ingat bahwa ada sifat perkalian itu tanda positif dan negatif itu jadinya negatif. Jadi hasilnya 16A dikurangi 3B. Untuk operasi yang berikutnya, yaitu operasi pengurangan pada aljabar. Di sini juga ada ilustrasi lagi, ilustrasi gambar permen. Misalkan kita diminta untuk mencari harga permen ini, jika dikurangkan harganya berapa. Di sini ada 5 permen ya, jadi kita simbolkan 5P dikurangi di sini 2P. Ya, simbolnya ini 2P karena ini ada 2 permen dan diminta untuk mengurangkan. Jadi 5P dikurangi 2P hasilnya 3P. Ini sukunya juga sejenis, variabelnya sama-sama P. Kita kurangkan koefisiennya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 5P dikurangi 2P sama dengan 3P. Untuk selanjutnya, contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan hasil pengurangan 7A ditambah 4B oleh 9A
dikurangi 7B. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tulis kembali soalnya yang tadi ya, 7A ditambah 4B dikurangi 9A min 7B. Nah, di sini ingat, karena soalnya di sini adalah pengurangan 7A ditambah 4B oleh 9A min 7B, jadi yang kita tulis pertama kali itu adalah 7A ditambah 4B, kemudian dikurangi 9A min 7B. Ini kita uraikan dulu, karena ini ada yang sama, jadi 7A ditambah 4B dikurangi 9A dikurangi, karena tandanya kurang, min 7B. Nah, 7A dikurangi 9A ditambah 4B. Nah, ingat bahwa ada perkalian negatif dengan negatif, hasilnya positif, jadi ditambah 7B. Kemudian kita sudah kelompokkan ya yang tadi, variabelnya sama atau sukunya sejenis ya. 7A dikurangi 9A, 7 dikurangi 9, hasilnya min 2. Karena variabelnya A, kita tulis A. Kemudian ditambah 4 ditambah 7, hasilnya 11. Karena variabelnya B, kita tulis variabelnya B. Jadi hasil pengurangan dari 7A ditambah 4B oleh 9A dikurangi 7B, hasilnya adalah min 2A ditambah 11B. Untuk operasi hitung yang selanjutnya, operasi bentuk aljabar perkalian. Nah, ini ada konsep perkalian pada aljabar. Di sini A dikali A sama dengan A kuadrat. Ini konsepnya sama seperti perkalian pada bilangan. Misalkan ada 5 dikali 5, kan hasilnya 5 kuadrat. Hanya saja di sini dengan menggunakan simbol karena kita berbicara tentang aljabar. Jadi A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian ada A pangkat 2 dikali A sama dengan A pangkat 3. Sebenarnya di sini kan ada pangkatnya 1 ya, 1. Jadi A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Karena variabelnya sama-sama A, jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja untuk perkalian. Jadi 2 ditambah ini 1, jadi hasilnya 3. Jadi hasil A pangkat 2 dikali A sama dengan A pangkat 3. Begitu juga untuk bentuk aljabar yang tadi, tapi koefisiennya bukan 1. Misalkan 2A dikali A, hasilnya 2A kuadrat. Karena kan sebenarnya di sini ada koefisien 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Hasilnya 2A kuadrat dikali A adalah 2A kuadrat. Kemudian 2A dikali 3A, hasilnya 6A kuadrat. Kenapa? Karena 2 dikali 3 ini hasilnya 6, dan A dikali A adalah A kuadrat. Kemudian contoh perkalian bentuk aljabar yang lain. Ada 2 dikali dalam kurung 3A ditambah 2. Nah, cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya adalah 2 dikali 3A hasilnya 6A, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi ini dikalikan 1 per 1 ya, 1 per 1. Kemudian ini ada contoh lain yang variabelnya ada 2, sama seperti yang atas ini caranya, dikalikan 1 per 1. 3 dikali dalam kurung 4A ditambah 2B, hasilnya berapa? 3 dikali 4A hasilnya 12A, 3 dikali 2B hasilnya 6B. Jadi hasil perkalian dari 3 dikali 4A plus 2B hasilnya adalah 12A ditambah 6B. Kemudian ada bentuk perkalian lagi, bentuk yang lain, bentuk perkalian 2 aljabar ya. Perkalian 2 bentuk aljabar seperti ini. A ditambah B dikali A ditambah B. Cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya itu adalah seperti ini. Nah, kita kalikan 1 per 1. Untuk yang ini kita ambil dulu A. A dikali A ya. Kemudian nanti ditambah A dikali B. Kemudian yang ini satu lagi B dikali A,
kemudian B dikali B. Nah, untuk memahamkan teman-teman tentang bentuk aljabar berikut ini, kita lihat contoh yang berikut. Tentukan hasil perkalian 7x ditambah 4 dengan 3x dikurangi 7. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita tulis lagi soalnya seperti ini ya, 7x ditambah 4 dikali 3x dikurangi 7. Caranya seperti konsep yang ini tadi, kita kalikan satu per satu. 7x dikali 3x hasilnya 21x kuadrat. Kemudian 7x dikali min 7 hasilnya min 49x. Kemudian 4 dikali 3x hasilnya 12x. 4 dikali min 7 hasilnya min 28. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Kenapa? Karena ini ada suku yang sejenis ya. Suku yang sejenis kita bisa sederhanakan, sama-sama variabelnya x. 21x kuadrat tetap karena dia hanya satu jenis sukunya, x kuadrat, variabelnya x kuadrat. 21x kuadrat. Kemudian yang di sini karena ini sukunya sejenis ya, ingat konsep operasi penjumlahan tadi. Jadi min 49 ditambah 12 hasilnya kan min 37. Kemudian variabelnya x, kita tulis lagi x di sini. Jadi min 49x ditambah 12x hasilnya min 37x. Karena 28 di sini konstanta, kita tetap tulis di sini min 28. Jadi hasil dari perkalian 7x ditambah 4 dengan 3x dikurangi 7 hasilnya adalah 21x kuadrat dikurangi 37x dikurangi 28. Untuk operasi bentuk aljabar yang selanjutnya. Untuk operasi bentuk aljabar yang selanjutnya adalah pembagian. Nah, di sini pembagian ada konsepnya. Konsepnya adalah A dibagi A sama dengan 1 ya. Karena ini sebenarnya ada pangkatnya 1, ini juga pangkat 1. Nah, kalau dalam pembagian itu suku yang sejenis bisa dibagi asalkan pangkatnya nanti itu dikurangkan ya. Suku yang sejenis bisa dibagi dengan asalkan variabelnya sama, pangkatnya dikurangkan. Karena ini pangkatnya 1, ini juga 1, jadi A pangkat 1 dibagi A pangkat 1. Karena pangkatnya 1, kita kurangkan A pangkat 1 dikurangi 1. Kan jadinya A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian ada bentuk pembagian aljabar yang lain, yaitu 2A dibagi A. Kita bisa tulis seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti ini, 2A dibagi A. Gimana cara ngerjakannya? Untuk mempermudah teman-teman, kita bisa menggunakan yang tadi, konsep yang di atas ini, yaitu adalah A dibagi A sama dengan 1. Jadi bisa dicoret ya, kan hasilnya 1, jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian untuk bentuk pembagian aljabar yang selanjutnya, A pangkat 2 dibagi A. Nah, di sini kan pangkatnya 2, yang di sini pangkat 1. Karena pembagian, jadi pangkatnya dikurangi. A pangkat 2 dikurangi 1, hasilnya kan A pangkat 1, kita tulis hasilnya A. Kemudian untuk contoh lain, 6A dibagi 3A. Kita bisa tulis seperti ini, 6A dibagi 3A. Konsepnya seperti yang tadi, kita bisa coret untuk A-nya, jadi tinggal 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Nah, kalau dalam soal matematika, kita lihat lagi ada contoh-contoh soal yang lain. Misalnya, tentukan hasil bagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 oleh x ditambah 3. Jadi kita bisa lihat di sini dari soal saja kita bisa lihat bahwa bentuk aljabar yang dibagi adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Sedangkan pembaginya adalah x ditambah 3. Kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Nah,
penyelesaian dalam pembagian aljabar, kita bisa menggunakan metode Porokapit. Apa itu metode Porokapit? Metode Porokapit adalah metode penyelesaian dalam pembagian secara bersusun dengan menggunakan atau membentuk garis pengapit seperti ini ya. Garis pengapit seperti ini antara bentuk yang dibagi dengan bentuk aljabar yang sebagai pembaginya seperti ini. Nah, kita lihat prosesnya seperti berikut. Nah, kita kan sudah tulis ini tadi bentuk aljabar yang dibagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Sedangkan pembaginya adalah x ditambah 3. Pertama-tama kita perhatikan dulu untuk suku yang pertama. Nah, bagaimana kita menentukan suku yang pertama? Untuk suku yang pertama ini sebenarnya harus diurutkan terlebih dahulu mulai dari pangkat yang tertinggi. Nah, karena ini soalnya sudah urut mulai dari pangkat tertinggi ya. Pertama pangkat 2, kemudian pangkat 1. Jadi kita nggak perlu mengurutkan lagi. Langsung kita lihat di sini suku yang pertama 2x kuadrat. 2x kuadrat ini kita bagi dengan x. Hasilnya berapa? Caranya seperti cara yang tadi ya, seperti konsep yang ini yang ada di sini. Hasilnya adalah 2x. Kemudian 2x ini kita kalikan dengan x. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian karena ini ada dua suku, kita kalikan suku yang berikutnya. 2x dikali 3 hasilnya 6x. Kemudian kita ambil garis untuk mengurangkan. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hasilnya adalah 0, nggak perlu ditulis. Kemudian untuk 3x dikurangi 6x hasilnya min 3x. Nah, karena di sini masih ada suku yang lain, suku yang ketiga yaitu min 4, kita turunkan di sini min 4 ya. Kemudian kita bagi lagi, ambil suku yang pertama. Min 3x dibagi x hasilnya berapa? Hasilnya min 3, kita tulis di sini ya. Min 3 dikali x hasilnya min 3x. Min 3 dikali 3 hasilnya min 9. Kemudian kita ambil garis untuk mengurangkan. Min 3x dikurangi min 3x hasilnya 0, nggak perlu ditulis. Kemudian untuk yang ini min 4 dikurangi min 9 hasilnya 5 ya. Dari proses ini sudah selesai. Kenapa? Karena 5 ini sudah tidak bisa lagi dibagi x karena dia sudah tidak mengandung variabel lagi atau berupa konstanta. Jadi hasil bagi dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 oleh x ditambah 3, hasil baginya adalah 2x min 3 dan sisanya adalah 5. Jadi hasil bagi 2x kuadrat ditambah 3x min 4 oleh x plus 3 adalah 2x min 3 dan sisa 5. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!